Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa fikna amalan shalihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada rapat pagi hari ini, kita bisa bersama-sama menghadiri rapat program, yaitu kita mendapatkan hibah program ya, hibah program dari DIVET yang melalui inovasi. DIVET itu adalah bidang pendidikan pada Kedutaan Besar Australia yang kemudian diserahkan kepada inovasi untuk melaksanakan program di Ma'arif Jawa Timur. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita hari Rabu atau Kamis kemarin kemudian kita mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah Australia maupun inovasi bahwa program ini bisa dijalankan. Sehingga rapat hari ini sangat penting sekali untuk bisa menjalankan program dengan baik. Maka nanti kita butuh arahan dari Ketua BWLP Ma'arif NU Jawa Timur, Gus Sodik, untuk memberikan arahan di awal pertemuan ini dan beberapa hal yang nanti akan kita rencanakan bersama. Ini berjalan selama 1 tahun. Karena berjalan sangat lama, maka butuh motivasi dari panjenengan semuanya untuk kegiatan ini supaya tetap hadir dalam aktivitas keseharian di Ma'arif. Shalawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Beliaulah yang menjadi teladan bagi kita di bulan Ramadan ini. Tentunya banyak sekali yang kita dapatkan. Salah satunya adalah program ini pada bulan Ramadan. Harapan kita adalah mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar dan tidak ada hambatan apapun sehingga program. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali pertemuan pada rapat pagi ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran ila diniyah wa amalan shalihah Al-Fatihah. Imam Rosadi, yang penting bisa mendengarkan ya, nanti bisa tulis chat saja kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadir di rapat kita hari ini adalah pengurus wilayah yang dalam hal ini adalah ada Gus Sotik, ada saya, dan sahabat-sahabat pengurus yang lain. Di PW ini kita bagi menjadi 2 di rapat ini, yaitu ada tim program, ada pengurus wilayah. Nah, tim program sudah hadir di sini yang nantinya akan menjalankan program selama 1 tahun dan mendampingi Bapak Ibu sekalian di kabupaten untuk melaksanakan program ini dengan baik. Di awal saya telah dulu pertemuan yang awal dulu kami telah menyampaikan untuk beberapa kabupaten bisa 4 kabupaten itu bisa menentukan titik di mana kecamatan yang bisa menjadi mitra program ini. Yang kemarin telah disepakati, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di antaranya adalah Kota Malang ada di Kedung Kandang, kemudian Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Puri, kemudian Babat di Kecamatan Babat, kemudian Jombang di Kecamatan Jogoroto. Itu yang kemarin telah kita sampaikan ke pihak inovasi dan telah disetujui. Nah, berikutnya adalah arahan dari Ketua BWLP Ma'arif NU Jawa Timur kepada Gus Sotik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para alim ulama, para kiai yang saya taati, yang saya hormati, tim inovasi dan para ketua cabang dari kota kabupaten yang telah ditetapkan sebagai sasaran program terkait dengan hibah dari pemerintah Australia yang dilewatkan ke inovasi bersama dengan Jawa Timur. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, bahwa program ini sebetulnya sudah tahun yang kedua. Jadi tahun yang pertama program ini dilaksanakan oleh LP Ma'arif yang pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada Jawa Timur. Jadi yang tahun pertama Jawa Timur itu hanya sebagai pelaksana kegiatan dari kontrak yang sudah disepakati oleh Jakarta, oleh PBNU. Waktu itu aku yang lebih. Kita apa? Di 3 kecamatan, di 3 kabupaten. Berarti artinya di 3 kecamatan, dan kemudian tahun ini meskipun meskipun kuasa itu diberikan oleh PBNU, tetapi pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh PWLP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur melalui tim yang sudah ditunjuk. Dan ini menurut saya merupakan kehormatan di Jawa Timur, apresiasi mereka terhadap pelaksanaan di tahun pertama itu, kemudian kita mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan secara langsung melalui PWLP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terkait dengan program ini, saya berharap tim di bawah kendali langsung sekretaris Pak Ati, Bu Mimi, dan adminnya Samrotul Fikriyah ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Nah, kemudian yang kedua kepada para pimpinan cabang, bahwa karena kesempatan ini tahun ini diberikan kepada panjenengan 4 cabang dari 45 cabang. Jadi kalau 45 sudah 3 itu masih 42. Dari 42 itu kita tetapkan 4 cabang, yaitu cabang Jombang, cabang Mojokerto, cabang Kota Malang, dan cabang Babat. Karena itu kepada cabang yang menjadi tujuan program, yang pertama tentu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan banyak pihak, karena program ini tentu perlu berkomunikasi dengan pimpinan daerah setempat, kemudian OPD yang terkait, misalnya Pak Bupati, atau kalau di Jombang berarti Bupati, kalau di Kota Malang berarti Wali Kota, dan di Babat berarti dengan Bupati Lamongan. Tentu harus baik, termasuk dengan Kepala Dinas Pendidikan dan bisa berjalan dengan baik komunikasinya, sehingga program ini juga tidak mengalami hambatan. Kemudian yang kedua, tentu kami berharap kalau dalam 1 tahun ini programnya 1 kecamatan, kita tentu berharap pada tahun berikutnya masing-masing kita mengembangkan pada kecamatan-kecamatan yang lain, dan
itu berarti nanti program ini akan makin bermanfaat baik kepada cabang, baik kepada satuan pendidikan yang ada di kecamatan yang menjadi target, dan tentu ke depannya kami berharap tidak hanya kepada MBC yang lain, tetapi juga kepada cabang-cabang yang lain, sehingga nanti percepatan peningkatan proses pembelajaran, khususnya yang terkait dengan literasi dan numerasi ini di Ma'arif bisa lebih cepat, bisa lebih masif, dan hasilnya ke depan kita ingin madrasah-madrasah, khususnya madrasah ibtidaiyah yang menjadi target program ini bisa menjadi jauh lebih baik dibanding dengan keadaan tahun sekarang. Itu yang kami harapkan, dan kami berterima kasih juga kepada Pak Sunan dan tim yang telah bersusah payah untuk menyelesaikan program ini, karena betul-betul kalau dengan luar negeri itu sangat rigid. Sehingga sampai saya tanya ke Pak Sunan, aturan rapat dan lain sebagainya seperti apa, karena dulu saya pernah mengelola program dari Australia itu rapat di warung itu tidak boleh, rapat di kantor itu tidak boleh, rapatnya harus di hotel, hotelnya minimal bintang 3 dulu itu. Sehingga kami kadang-kadang kerepotan mau rapat saja cuma 4 orang harus nyari hotel, terus kemudian pesan tempat terlebih dahulu dan lain sebagainya. Maka kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Sunan, dan alhamdulillah tidak seluruhnya harus seperti itu. Sehingga ini yang paling akhir, tolong semuanya, baik tim wilayah, tim dari cabang, menjaga kepercayaan ini, sehingga kita berharap pada tahun berikutnya pemerintah Australia masih terus memberikan kesempatan kepada PWLP Ma'arif Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan program-program yang baik yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, yang paling akhir, alhamdulillah hari-hari ini kan kita juga ada kerjasama dengan UNER yang juga fundingnya dari Australia. Itu untuk pengembangan program-program yang terkait di lingkungan pendidikan Ma'arif, dan sudah ketemu Pak Sunan 2 kali dan sudah melaksanakan perencanaan kegiatan. Insya Allah juga dalam bulan-bulan yang sama mereka akan melakukan kegiatan ini. Kira-kira itu Pak Sunan, terima kasih kepada semuanya, dan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang termasuk cepat mengerahkan sebanyak. Saya mohon maaf tidak, kebetulan kedatangan sampai hari ini belum berubah. Kami itu mulai siang ini dan 1 menteri lagi, jadi ada tiga pejabat negara yang akan datang ke Unisma, komunikasi dengan Intel, dengan kepolisian dan lain sebagainya. Kira-kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Gus Sotik atas arahannya. Tentunya program ini adalah program yang juga tidak mudah bagi kita, karena kita harus berbagi dengan program Ma'arif kita sendiri. Ini kan program pesanan ya, program pesanan itu kita diminta untuk melaksanakan program ini. Tetapi kita juga punya tugas besar di program kita sendiri di Ma'arif yang juga harus tetap berjalan. Makanya di awal dulu kami menyampaikan kepada para PIC, penanggung jawab di masing-masing kabupaten, untuk bisa memposisikan bagaimana membagi tugasnya dengan baik. Seperti Pak Slamet ini di Sekretaris PC, kemudian Pak Khozin di Ketua PC, kemudian Pak Masruhan di Ketua PC, Pak Imam Rosadi di Wakil Sekretaris. Nah, ini tentunya banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Baik, sebelum saya sampaikan tentang materi, tadi telah disampaikan oleh Gus Sotik bahwa program ini merupakan program yang kedua. Program pertama dulu dilaksanakan tahun 2019 selama 1 tahun, yaitu dengan 3 kabupaten yang menjadi sasaran, Pasuruan,
dan Sumeneb itu adalah literasi, kemudian Sidoarjo itu adalah numerasi. Kemudian kita juga tahun 2020, Gus Atik, kita melakukan pengimbasan kepada 20 madrasah untuk pembelajaran numerasi virtual. Jadi pelatihannya virtual yang diikuti oleh 20 madrasah. Nah, dan kemudian kemarin mendapat apresiasi juga oleh Kedutaan Besar Australia yang kemudian beberapa tim kita yang kemarin dilaksanakan oleh Mas Anas juga ada di sini, ditugasi oleh Kedutaan Besar Australia untuk melakukan pengambilan shooting gambar yang kemarin dilakukan Gus Sotik di kantor pada waktu peresmian dan juga di 2 sekolah yang menjadi sasaran program di pelatihan virtual. Kemudian di cabang Sidoarjo itu juga melakukan pengimbasan juga di beberapa sekolah madrasah yang kemudian kemarin ada 2 madrasah yang menjadi percontohan yang akan dipublikasi oleh Kedutaan Besar Australia, yaitu Minungi Ngaswaru dan MI Maslakul Huda. Itu beberapa fasda yang beberapa guru yang model pembelajarannya menjadi Kedutaan Besar Australia tertarik dan kemudian mereka akan mempublikasikan di negara lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah saya akan memaparkan beberapa hal program yang nantinya mohon untuk ada respon dari Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan program yang kita laksanakan pada tahun ini. Baik, saya share screen sebentar. Saya share screen. Ini masih belum sesuai dengan standar inovasi, tetapi paling tidak ini menjadi rapat pertama ya, rapat pertama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini seharusnya kalau di inovasi itu logo Ma'arif, logo Kedutaan Australia, kemudian jadi Australian Government, kemudian Kementerian Agama, Kemendikbud itu harus muncul semua. Tetapi sayangnya ini belum sempat untuk menata satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Program kita selama 1 tahun ini bertemakan penguatan kelembagaan literasi dan numerasi di Madrasah LP Ma'arif NU Jawa Timur. Ini adalah tema besar yang telah disepakati oleh inovasi pusat, bahwa program ini adalah betul-betul untuk penguatan literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi? Karena salah satu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu jurnal yang menghasilkan bahwa literasi dan numerasi di Indonesia itu sangat rendah. Partisipasi anak didik kita di dalam kegiatan literasi numerasi itu sangat rendah sekali dan jauh di bawah rata-rata negara-negara yang sangat maju. Oleh sebab itu, ketertinggalan ini kemudian diimplementasikan di Indonesia, kemudian terbagi menjadi beberapa wilayah. Dan wilayah Jawa Timur merupakan area yang literasinya juga sangat tertinggal jauh dengan Kalimantan. Jadi kalau di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, itu tingkat literasi dan numerasi pada kemampuan pembelajarannya lebih tinggi daripada yang ada di Jawa, terutama di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini paling rendah sendiri. Sehingga sasaran program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Kementerian Agama maupun Kemendikbud, sasarannya adalah mengarah kepada Jawa Timur untuk salah satunya, yaitu untuk penguatan literasi dan numerasi. Nah, kita sendiri merasakan bahwa selama ini literasi dan numerasi di madrasah kita ya biasa-biasa saja, tidak kita rasakan suatu hal yang sangat rumit. Tetapi ternyata setelah diteliti oleh para peneliti pendidikan, mereka menganggap bahwa
tingkat kemampuan literasi masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Timur, sangat rendah, terutama di kalangan madrasah. Ya. Dari MOU yang pernah dibuat oleh Ma'arif Jawa Timur dengan Kanwil Kementerian Agama, tersebutkan bahwa jumlah madrasah di Jawa Timur itu jumlahnya kurang lebih adalah 20.000 sekian begitu. Itu di bawah Kemenak, jadi madrasah di bawah Kemenak. Kemudian jumlah lembaga ma'arif madrasah itu kurang lebih 12.000 sekian. Tetapi yang menjadi menariknya adalah Kementerian Agama itu punya madrasah negeri di Jawa Timur itu hanya 150 sekian jumlah madrasah negeri, mulai Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MIN, MTSN, kemudian sampai dengan Madrasah Aliyah Negeri itu tidak sampai 150, itu se-Indonesia. Maka dari itu peluang yang cukup besar bagi Ma'arif Jawa Timur adalah untuk menjadi pembina dan pelaksana bagaimana kegiatan literasi numerasi di madrasah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kuncinya ormas yang telah ditunjuk itu ada Muhammadiyah, ada Ma'arif, dan alhamdulillah Ma'arif, saya laporkan kepada Gus Sotik bahwa Ma'arif mendapatkan nilai hibah yang lebih tinggi daripada Muhammadiyah. Jadi kita lebih tinggi dari Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu dia menggunakan model pembelajaran virtual, jadi menggunakan Zoom, berbasis Zoom, sehingga anggarannya itu banyak dipapras semua. Nah, kemudian dari Ma'arif Jawa Timur kami berdiskusi dengan seluruh tim yang pernah kita laksanakan di 2019 dan 2020. Evaluasinya adalah pembelajaran kita ini kalau menggunakan Zoom itu secara psikologis masih belum terbentuk. Oleh sebab itu mau tidak mau harus dilaksanakan tatap muka. Nah, kegiatan tatap muka ini dalam kondisi seperti ini juga menjadi perhatian kita karena tantangan di era pandemi ini juga cukup besar dan mengeluarkan biaya cukup besar juga. Maka dari itu kami mengharapkan nantinya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian selama kegiatan ini untuk terutama dalam masa pandemi ini, strategi kita adalah kita akan menggunakan model pertemuan atau pelatihannya dengan cara jumlah kelompok kecil dan kemudian ketika sampai di madrasah nanti akan dilaksanakan di satuan-satuan pendidikan. Jadi tidak langsung berkumpul semuanya. Kecuali di bagian akhir nanti akan ada program bersama yang kalau di tahun 2019 dulu kegiatan pertamanya itu adalah seharusnya mengundang semua kepala madrasah untuk dilaksanakan di kegiatan peresmian program itu dilaksanakan di Surabaya. Tetapi untuk tahun ini kegiatannya kita rubah supaya tidak berkumpul terlalu banyak, kita rubah menjadi program yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten. Nah, program kita untuk tema ini penguatan kelembagaan dalam memberikan layanan mutu pembelajaran literasi dan numerasi di madrasah. Yang pertama, penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini secara sadar atau tidak sadar, kita banyak hal yang harus kita tata di manajemen pengelolaan kelembagaan kita. Di antaranya adalah administrasi. Setelah kita mengikuti di tahun 2019 dan 2020, kemudian 2021 ini kita dapat program lagi, banyak hal kekurangan-kekurangan yang harus kita lakukan. Di antaranya seperti administrasi pelatihan, administrasi kegiatan. Yang kedua tentang identitas program ini juga harus ditampakkan. Dan yang ketiga yaitu publikasi program. Selama ini yang kita rasakan, kita setiap mengadakan kegiatan itu adalah ya kita adakan, kemudian dihadiri peserta, kemudian kegiatan selesai. Tetapi di kegiatan penguatan kelembagaan ini harus membentuk yang namanya tim media atau tim komunikasi.
Nah, di tim komunikasi ini harus melakukan, kalau Gus Sodik dulu mengistilahkan dengan istilah branding lembaga, maka hari ini di kegiatan inovasi tahun 2021 kita harus melakukan branding program. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun, kita harus mempublikasi kepada khalayak publik. Nah, ini yang berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau kita manggil wartawan, kemudian kita diwawancari, selesai. Tetapi di program ini ternyata tidak, bahwa program yang kita laksanakan, sekecil apapun yang kita lakukan, harus kita publish. Kemudian yang terakhir, dari penguatan kelembagaan itu, yaitu monitoring dan evaluasi. Selama ini kegiatan kita kalau sudah selesai kita laksanakan ya sudah, kita hanya laporan hasil laporan keuangan kegiatan. Nah, di sini yang menjadi berbeda adalah kegiatan ini harus mengalami yang namanya keberlanjutan program, di mana kegiatan yang selama ini kita lakukan atau yang akan kita lakukan ini harus mendapatkan harus kita lakukan yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini mulai dari apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan juknis yang sudah kita susun, terus kemudian yang kedua pengelolaan anggaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan yang ketiga adalah bagaimana kegiatan ini bisa diimplementasikan oleh satuan pendidikan dan dia bisa menerapkan di sekolahnya dan juga menjadi leader atau pengimbas kepada madrasah yang lain. Nah, ini penguatan mutu kelembagaan yang berbeda dengan program-program yang selama ini kita lakukan. Sehingga kegiatan ini menjadi penting sekali untuk penguatan kelembagaan di bagian pertama. Yang kemudian yang kedua, layanan mutu. Layanan mutu pembelajaran. Layanan mutu pembelajaran selama ini kan kita hanya mengukur dengan menggunakan sistem evaluasi seperti WAMNU, kemudian semester, kemudian UTS, kemudian ulangan-ulangan harian. Tetapi di dalam layanan mutu ini, mulai dari kegiatan guru yang selama ini telah menerapkan administrasi pembelajaran, ternyata tidak cukup dari itu saja. Tetapi bagaimana peran kepala madrasah melakukan supervisi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Guru juga demikian, mampu berkomunikasi dengan sesama teman sejawat dan juga dengan stakeholder madrasah, yaitu wali murid. Selama ini wali murid itu kan kita anggap sebagai orang yang mendanai siswa untuk belajar di madrasah kita. Tetapi nanti kita jadikan sebagai partner. Guru akan memiliki partner yaitu wali murid. Jadi penyediaan media pembelajaran itu tidak semuanya harus ditanggung oleh guru. Di Pasuruan itu salah satu kelebihannya adalah yang guru itu hanya sebagai motivator kepada wali murid untuk menyediakan media pembelajaran. Dan media pembelajaran itu tidak menggunakan pembelajaran yang harus kita beli produk pabrik, tetapi kita menggunakan lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan, dikumpulkan oleh wali murid, lalu didesain bersama oleh wali murid, tetapi dipandu oleh guru untuk membentuk aktivitas di dalam kelas. Sehingga pembelajaran pada waktu pembelajaran sinkronus dan asinkronus itu juga tetap terjadi. Kemudian literasi. Literasi nanti akan dilakukan di beberapa kabupaten ya, ada Kota Malang dan Babat. Ini menjadi target literasi, sedangkan numerasi di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Tahun pertama ini kita akan melakukan kegiatan yang didanai oleh hibah, yaitu memaksimalkan literasi di 2 kota dan numerasi di 2 kota. Sedangkan nanti pengimbasan itu harus dilakukan secara mandiri, yaitu Mojokerto dan Jombang harus belajar literasi ke Kota Malang dan Babat, kemudian untuk numerasi di Kota Malang dan Babat harus belajar kepada Mojokerto dan Jombang, jadi sistem silang. Tetapi yang didanai adalah yang tahun 2021 ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di penguatan program,
tujuan program ini adalah yang pertama, guru perlu penguatan kapabilitas di dalam lembaga Ma'arif NU untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa, terutama di mata pelajaran numerasi dan literasi di kelas awal. Agar siswa itu mengalami peningkatan di literasi dan numerasi, maka bagaimana guru mengajar ini yang nanti akan menjadi sasaran utama untuk bisa kita kembangkan menjadi guru yang baik. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran literasi dan numerasi, serta pengembangan media pembelajaran literasi dan numerasi di kelas awal. Sasaran kita lebih banyak di kelas awal, kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3 sebagai sasaran yang nantinya guru akan banyak mengembangkan bagaimana cara mengajar literasi yang mudah, yang menyenangkan, numerasi yang mudah dan menyenangkan sesuai dengan kondisi lingkungan madrasah. Kemudian mengoptimalkan sumber daya di lingkungan sekitar agar pembelajaran berkualitas serta meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi sejak kelas awal. Contohnya kemarin di Sumeneb, nanti akan saya tayangkan video di Sumeneb. Di Sumeneb itu literasi yang dilaksanakan itu mereka memadukan antara bahasa lokal, bahasa Madura dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk memudahkan dalam pengantaran pembelajaran dan juga menggunakan media-media lokal seperti alat-alat lingkungan sekitar seperti sumber daya di sungai, kemudian ada yang dari laut, pinggir pantai itu, kemudian beberapa hasil hutan yang mereka bisa gunakan sebagai media pembelajaran. Di Kabupaten Pasuruan juga demikian, hampir sama. Kemudian numerasi di Sidoarjo juga demikian, menggunakan media pembelajaran yang ditemukan oleh guru dan wali murid di sekitar, kemudian dirancang sebagai media pembelajaran bersama. Nah, kemudian ada yang namanya guru perlu menyesuaikan perkembangan pembelajaran untuk memaksimalkan partisipasi siswa secara berkelanjutan. Nah, ini harapannya adalah ketika guru menerapkan di kelas, pada tahun ajaran baru tahun 2021 nanti, pembelajarannya juga sudah mulai ada peningkatan model pembelajaran. Kemudian membantu guru menerapkan penilaian formatif dan sumatif, serta keterampilan dasar untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa, serta memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Yang terakhir dari tujuan program adalah guru akan memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran, menyiapkan materi dan strategi belajar yang inovatif, mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh teman sejawat ataupun pimpinan madrasah. Nah, berikutnya sasaran program. Sasaran program kemarin telah disepakati, yaitu ada di 4 kabupaten dengan masing-masing kabupaten mengusulkan kecamatan yang akan menjadi sasaran. Kecamatan Kedukandang ini kemarin rencana 10, ternyata oleh inovasi maksimal semua kabupaten itu hanya 6 madrasah. Jadi mohon maaf kemarin rencananya 10, tetapi sekarang di ACC oleh inovasi itu adalah 6 madrasah. Karena yang diminta adalah guru kelas 1, 2, 3, maka jumlah per kecamatan, per sekolah, per kecamatan, per kabupaten yang akan dilatih adalah 18 guru. Jadi 6 madrasah itu 3 orang guru kelas 1, 2, 3. Kemudian di Kabupaten Mojokerto ada di Kecamatan Puri, di Jombang, di Jogoroto, Babat di Kecamatan Babat. Yang perlu dijadikan sebagai catatan, nggih menika 18 guru itu harus masing-masing madrasah menyerahkan guru dengan gender yang seimbang. Nah, kalau 3 guru di madrasah, itu harapan kita adalah tidak semuanya berjenis kelamin sama. Perempuan semua, itu tidak boleh. Permintaan dari funding harus gender yang seimbang, berarti 2:1. Bisa 2 perempuan, 1 laki-laki, atau 2 laki-laki, 1 perempuan.
Sehingga nanti diakumulasi di 18 guru di masing-masing kabupaten itu menjadi keseimbangan. Kemudian proses program ini secara manajemen kami bagi menjadi beberapa bagian. Praprogram hari ini yang kita lakukan yaitu menyiapkan manajemen program dan melatih sumber daya manusia, ini di tingkatan wilayah. Nanti ada pelatihan atau penguatan sistem keuangan, kemudian media, kemudian monitoring evaluasi, kemudian sistem administrasi. Kemarin sudah diikuti oleh Pak Adib, Pak Anas, Pak Badri, kemudian keuangan kemarin ada Mbak Puput atau Mbak Fikri ya yang telah mengikuti. Kemudian program pertama kita akan melaksanakan karena di dalam kesepakatan MOU itu disebutkan bahwa setelah ditandatanganinya MOU hibah antara Ma'arif dengan inovasi, maka sejak tanggal itulah program dilaksanakan. Jadi hari Kamis kemarin telah ditandatangani oleh Gus Sotik, maka mulai hari Kamis kemarin itu sudah mulai program dilaksanakan. Maka hari ini sebagai pra-program, sebagai rapat awal untuk kita adakan penyamaan visi dulu tentang program, yang kemudian pada berikutnya program pertama yang akan kita laksanakan. Kemudian program pertama ini melaksanakan penandatanganan kesepahaman dengan inovasi sudah kita lakukan, kemudian melakukan silaturahim pelaksanaan program dan mapping mitra program, yaitu PC, Kemenak, MBC, Ma'arif, kemudian BP3 MNU, Madrasah. Yang ketiga, penyiapan FASDA, rekrutmen, TOT, dan praktek. Kemudian yang keempat, penguatan tim MONEF, tim media, PWLP Ma'arif NU Jawa Timur. Kemudian program yang kedua, pelaksanaan penguatan guru literasi dan numerasi. Yang kedua, pelaksanaan pendampingan FASDA, guru literasi dan numerasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Yang keempat, pengadaan buku literasi. Program yang ketiga, pemaparan hasil monitoring dan evaluasi, kemudian unjuk kreasi praktek baik dan penyusunan laporan. Nah, persiapan pelaksanaan program literasi dan numerasi. Sebelum ini saya menyampaikan tentang program yang ketiga, yaitu pemaparan hasil monitoring dan evaluasi. Ini nanti akan ada laporan dari tim monitoring dan evaluasi, dari pelaksanaan Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada masukan yang diberikan kepada tim wilayah yang nanti akan dilaksanakan tim monitoring sendiri. Kita bentuk tim yang independen sehingga bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian unjuk kreasi praktek baik. Unjuk kreasi praktek baik ini mudah-mudahan jika pandemi sudah mulai normal ya, COVID-19 sudah mulai normal dan pemerintah memperbolehkan aktivitas dalam jumlah besar. Pada unjuk kreasi ini kita akan mengadakan pameran karya literasi numerasi oleh masing-masing madrasah, baik itu madrasah di bawah naungan program tahun 2021 maupun program 2020 dan program 2019, sehingga jumlah peserta pameran nanti bisa menjadi lebih banyak. Tetapi ini nanti masih kita sesuaikan. Kemudian tahap pelaksanaan program literasi dan numerasi. Mohon ini untuk bisa dipahami bersama. Yang pertama, penyamaan persepsi dan pemilihan FASDA. Kami mengharapkan masing-masing cabang untuk melakukan penentuan siapa saja nama-nama FASDA yang akan dilibatkan di dalam program di masing-masing cabang. Seumpama Kota Malang dan Babat sebagai program literasi, maka kami harapkan FASDA di masing-masing kabupaten disiapkan. Begitu pula dengan Jombang dan Mojokerto. Kemudian perekrutan FASDA, pemilihan perekrutan FASDA yang dilakukan di masing-masing cabang dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh LP Ma'arif NU Jawa Timur. Nanti saya minta Pak Badri untuk menjelaskan bagaimana kriteria FASDA untuk literasi dan numerasi. Kemudian jumlah FASDA. Jumlah FASDA masing-masing kabupaten kami minta untuk menyerahkan nama 6 orang.
orang calon fasilitator daerah. 6 orang itu terdiri dari 1 orang sebagai pengawas dari Kementerian Agama, yang tentunya syaratnya adalah orangnya punya care ya, punya kemampuan care dengan ma'arif ya tentunya. Jangan sampai orang yang bukan orang ma'arif dijadikan fasda. Ini eman, karena program ini adalah untuk ma'arif. Karena Muhammadiyah juga demikian, dia mengangkat fasilitator daerah dari unsur pengawas Kemenak dari unsur Muhammadiyah juga. Jangan sampai keliru nanti. Yang kedua, fasilitator yang 5 orang itu monggo untuk ditentukan dari cabang berapa orang, dari MBC berapa orang. Jadi kalau sisa 5 itu berarti bisa 2, bisa 3, atau bisa 1, bisa 4. 4 orang dari cabang dan 1 dari MBC. Atau dibalik, 1 dari cabang, 4 dari MBC. Karena nantinya kalau kegiatan ini dilaksanakan di tingkatan kecamatan, harapan kita adalah pada waktu pendampingan itu kegiatan yang diikuti tidak berjauhan dengan domisili dari fasda tersebut. Jadi minimal rumahnya dekat dengan titik yang sudah kita sepakati. Kemudian nanti akan ada TOT Fasda, kegiatan pembekalan fasilitator daerah yang akan kita laksanakan, kalau tidak salah rencananya adalah setelah Lebaran nanti. Kemudian FGD di tiap PC LP Ma'arif NU Mitra, yaitu penyamaan persepsi tentang program kemitraan melalui FGD dengan cabang dan stakeholder program. Kemudian model kegiatan, koordinasi, dan persiapan kegiatan ini dilaksanakan di 4 cabang. Kemudian rencana, ya ini gambaran rencana secara keseluruhan adalah persiapan pelaksanaan program ini, penyamaan persepsi tentang melalui kemitraan, melalui FGD dengan cabang dan stakeholder. Harapan kita adalah dilaksanakan pada bulan April dan Mei. April dan Mei ini karena berhubungan dengan tadi Pak Khozin menyebutkan ada problem pembatasan mudik ya, berarti maksimal pelaksanaan ini harus sebelum tanggal 6 Mei itu harus sudah selesai. Artinya harus sudah ada kegiatan FGD di masing-masing cabang. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita lihat yang pertama ini prosesnya kita tinggal waktu hari ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 5 terakhir. Jadi kalau demikian maka masih ada waktu 2 minggu lebih ya, untuk persiapan bagaimana kegiatan ini bisa dilaksanakan di kabupaten. Kemudian peningkatan kapasitas tim monitoring dan komunikasi. Ini tim PW akan kita laksanakan pada awal Mei, minggu pertama. Kemudian kegiatan pembekalan fasilitator daerah akan kita laksanakan pada bulan Juni, minggu pertama. Jadi setelah Lebaran, akhir Syawal begitu kita adakan pembekalan fasilitator daerah. Jadi Jombang, Mojokerto, Kabupaten Lamongan atau Babat, kemudian Kota Malang, nanti akan ada pertemuan para fasilitator daerah di Juni pertama, literasi dan numerasi. Kemudian yang keempat, penguatan guru dan pendampingan guru pembelajaran literasi. Ini nanti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Fasda dan guru sasaran. Nanti juga saya minta kepada Pak Badri untuk menjelaskan aturan-aturan, juga Pak Adib ya, Pak Adib akan menjelaskan ketentuan pelatihan ini akan diikuti oleh guru dan kegiatan pendampingan itu gambarannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pameran praktek baik, literasi dan numerasi akan dilaksanakan pada awal Januari 2022. Kemudian penyamaan persepsi tentang FGD, cabang, dan stakeholder. Pelaksanaan adalah dilaksanakan pada bulan April dan Mei. April dan Mei tadi antara 24 dengan hari ini dengan
tanggal 5, maksimal tanggal 5 Mei. Nanti mohon untuk ada usulan dari masing-masing cabang. Pelaksanaannya sebelum program dilaksanakan akan diawali dengan fokus group discussion atau FGD dengan stakeholder program. Adapun stakeholder program itu adalah satu, pengurus LP Ma'arif wilayah, kemudian yang kedua inovasi Jawa Timur, kemudian kantor Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur atau Kanwil atau Kementerian Agama Kabupaten setempat, kabupaten atau kota setempat, sesuai dengan mitra sasaran. Kemudian pengurus BP3MNU atau yayasan pada madrasah ibtidaiyah tersebut yang telah nanti nama-namanya juga mohon untuk diusulkan. Kemudian pengurus cabang sebagai pelaksana mitra tingkat kabupaten, dan MWC LP Ma'arif NU sasaran program. Kenapa ini penting sekali? Karena program ini nanti untuk monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama juga. Kemudian yang kedua, pengawas dari program ini adalah diawasi oleh inovasi langsung, dan mereka akan hadir dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian pengurus BP3MNU atau yayasan ini penting sekali karena beberapa pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya, support dari pengurus madrasah itu sangat kurang. Karena mereka menganggap bahwa kegiatan ini adalah kegiatannya guru, bukan kegiatan dari kelembagaan secara keseluruhan. Sehingga mereka pengurus madrasah itu seakan-akan mereka menganggap bahwa ada perbedaan perubahan pelaksanaan pembelajaran di kelas dianggap sebagai hal yang di luar konteks yang selama ini dilaksanakan. Contohnya pembelajaran di luar kelas, itu pengurusnya protes. Siswa kok diulangi ning njobo kelas, wis digaeno bangunan kelas kok gak dilaksanakan di dalam kelas. Nah, itu kemudian pernah terjadi konflik di madrasah seperti itu. Sehingga kami harapkan pengurus madrasah juga diajak untuk membicarakan tentang FGD ini, dilibatkan di FGD untuk bisa bersama-sama menghasilkan program bersama. Kemudian pengurus cabang sebagai penanggung jawab di tingkatan cabang, kemudian MWC LP Ma'arif NU sasaran program. Karena di tingkat kecamatan, maka harapan kami tingkat kecamatan ini juga memiliki tanggung jawab agar program ini bisa dilakukan pendekatan dan pengawasan secara langsung oleh MWC. Karena selama ini kan tingkat ibtidaiyah itu kan sebagai pelaksana harian untuk pembinaan madrasah itu kan ada di MWC Ma'arif. Jadi mohon ini nanti juga bisa dilibatkan. Jadi di dalam FGD ini harus ada pengurus wilayah, kemudian dari pihak inovasi, kemudian dari pihak Kementerian Agama, terutama di kabupaten ya 1 orang, jumlahnya 1 orang, kemudian pengurus BP3 MNU yayasan jumlahnya adalah bisa 1 orang, bisa 6 orang, bisa mewakili, bisa keseluruhan, karena BP3 MNU itu kan di dalam peraturan organisasi Ma'arif itu kan tidak harus jumlahnya per madrasah 1 BP3, tetapi bisa beberapa madrasah bisa menjadi 1. Kemudian pengurus cabang jumlahnya juga 1 orang, kemudian MWC LP Ma'arif NU sasaran juga 1 orang. Sehingga FGD ini mohon untuk dirancang kapan pelaksanaan di Kota Malang, di Jombang, di Babat, dan di Mojokerto. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, target yang dicapai adalah pemilihan dan penetapan madrasah ibtidaiyah mitra atau pendamping program. Mohon nama-nama madrasahnya bisa segera diserahkan kepada kami melalui WA saja, melalui WA dikirimkan ke kami, nanti untuk bisa kami lakukan, nanti Pak Badri langsung melakukan yang namanya penilaian, yaitu melakukan baseline. Jadi sebelum dilatih, literasi dan numerasi, tingkat kemampuan pemahaman mereka seperti apa,
dan setelah dilatih tingkat pemahaman dan kemampuannya seperti apa, sehingga ukurannya nanti ada perubahan yang baik. Kemudian yang kedua, identifikasi dan pemilihan calon fasilitator daerah menggunakan kriteria dan tahapan yang disepakati oleh LP Maarif NU Jatim, diantaranya adalah jumlah pria dan wanita juga harus seimbang. Ya, tadi belum saya sampaikan. Fasda itu harus, kalau 6 itu bisa 3 pria, 3 wanita. Nah, nanti mohon untuk bisa disesuaikan. Bisa 1, kalau 1 tidak boleh. 2, 4, atau 3, 3. Kalau 1, 5 tidak boleh. Atau 6 semuanya, jenis kelaminnya perempuan semua, tidak boleh. Harus 3, 3, atau 4, 2. Formasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, identifikasi program dan identifikasi dan pemilihan materi untuk KKGMI yang sesuai skema dan teknis program termasuk timeline kegiatan. Nanti akan kita susun program secara rutin sehingga jadwal madrasah mengikuti juga menjadi lebih mudah. Ini kenapa tidak kita cantumkan hari ini untuk timeline kegiatan, karena kegiatan kita ini modelnya adalah model milestone, yaitu anggarannya turun berdasarkan program yang telah tercapai. Nah, kalau programnya belum tercapai dan belum di-ACC oleh Inovasi Jakarta, maka program berikutnya belum kita laksanakan. Yang keempat, mengoptimalkan peserta kegiatan program, yaitu mempertimbangkan keseimbangan, kesempatan, dan jumlah peserta dari guru laki-laki dan perempuan setiap utusan MI. Jadi tadi telah kami sampaikan, kalau formasi 3 guru per madrasah itu adalah 1:2. Ya, 1:2. Itu mohon untuk nanti disesuaikan. Adapun ketentuan Fasda yang kami minta adalah Fasda atau fasilitator daerah berjumlah 6 orang dengan rincian 1, jenis kelamin harus seimbang antara pria dan wanita, tidak boleh kelaminnya ganda. Kemudian yang kedua, memiliki bekal pemahaman literasi bagi Fasda literasi, bekal numerasi bagi Fasda numerasi. Jangan sampai ketika Fasda numerasi ternyata berhitung perkalian saja tidak hafal, ini bahaya ini. Literasi juga demikian, guru Fasda ternyata tidak mampu untuk membaca dengan baik, menganalisa gambar dalam bentuk tulisan atau bentuk lisan ternyata kurang mampu. Nah, ini berbahaya. Nanti mohon Pak Badri bisa menjelaskan. Kemudian unsur yang terlibat, 1 orang NU dari pengawas MI Kemenag, 2 orang cabang LP Maarif NU, bisa 3 orang kecamatan sasaran, atau dibalik. Bisa dibalik, 3 cabang, 2 kecamatan. Atau bisa 1 cabang, 4 kecamatan sasaran. Yang keempat, bersedia terlibat aktif program selama tahun 2021-2022, tidak boleh mengundurkan diri. Nanti karena kegiatannya terlalu berat, kemudian mutung, itu tidak boleh. Karena nanti harus kita keluarkan biaya lagi untuk melatih. Nah, ini berbahaya. Kemudian kesehatan juga harus selalu dijaga. Kemudian yang kelima, surat tugas. Surat tugas dari PC. Jadi nama-nama Fasda untuk dibuatkan surat tugas. Kemudian ketentuan MI sasaran, lembaga MI sasaran terdiri dari 1, MI sasaran itu harus membuat pernyataan nantinya untuk bisa menjadi mitra program. Karena di tahun 2019 dulu ada, di Sumeneb itu ada MI yang tiba-tiba walk out dari program. Walk out dari program karena ternyata MI tersebut dipengaruhi oleh orang non ahli sunnah wal jamaah untuk keluar dari program karena dianggap dananya dari pihak kafirun, sehingga tidak boleh mengambil dana tersebut. Nah, ini mohon untuk bisa dikondisikan. Yang kedua, peserta pelatihan adalah 3 guru kelas awal, kelas 1, 2, 3 dengan jumlah jenis kelamin yang seimbang, bersedia melibatkan wali murid di luar program, jadi wali murid kelas 1, 2, 3 di luar program, kemudian surat tugas guru dari masing-masing lembaga. Yang terakhir, desain program ini adalah program tidak dalam bentuk dana,
tetapi program adalah dalam bentuk pendampingan. Jadi mohon keikhlasan para pengurus cabang bahwa program ini tidak ada bantuan uang, seperti program pada umumnya. Jadi kami diberi dana itu adalah untuk merealisasikan program. Jadi mohon untuk bisa dipahami bersama. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan penyamaan visi ini mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu kita di dalam diskusi. Ada hal-hal yang perlu dibahas. Monggo, saya persilakan respon dari masing-masing cabang, baik Jombang, Kota Malang, Mojokerto maupun Babat. Pak Imam, seandainya tidak memungkinkan pakai mikrofonnya, bisa menulis di Zoom chat, Pak. Baik, sambil menunggu respon dari pengurus cabang, mungkin Pak Khozin ada pertanyaan, Pak Khozin? Oke, sembah nuwun. Halo? Nggih. Mas, suara saya, Pak. Nggih, kantor cabangi NU ne wapi ono air mancur. Nggih, ajeng kula sewaaken. Monggo, Pak. Terima kasih. Dari pemaparan panjenengan tadi, saya membaca step-stepnya. Kalau Juli itu baru selesai katakanlah pembekalan kepada Pasda, artinya praktis untuk eksekusi lapangan, teknis di lapangan itu durasinya antara Juli sampai dengan Desember, karena 2002 Januari sudah ada rencana kegiatan Expo Baik atau unjuk kebaikan. Kira-kira jadi 1 semester ya kira-kira pelaksanaan teknis dari numerasi dan literasinya. Sementara itu, Pak, yang lain-lain tentu menyusul sesuai dengan apa yang sudah nanti mungkin akan ada penjelasan tambahan dari Pak Batik dan juga Pak Adib tentang kriteria rekrutmen dari Pasda dan juga yang lain-lainnya. Terima kasih. Mohon Pak Khozin. Juni itu baru TOT Pasda, memang betul. Setelah TOT ini setelah TOT tidak langsung turun ke madrasah. Karena nanti ada persyaratan dari inovasi meminta bahwa Pasda yang sudah dilatih itu harus praktek lebih dulu di sekolahnya. Jadi Pasda yang sudah mendapatkan pelatihan itu wajib praktek dulu semua teori modul di sekolahnya, baru setelah ada bukti bahwa dia telah mempraktekkan sebagai Pasda di sekolahnya, maka mereka baru boleh mengadakan praktek untuk mendampingi guru di KKG. Jadi ini yang agak berat di sini, Pak. Jadi betul-betul Pasdanya mampu dan mau gitu ya untuk bersungguh-sungguh untuk menghasilkan ini. Kemarin telah kita coba di pelatihan virtual, itu hasilnya butuh waktu paling tidak 2 minggu untuk menerapkan modul ini kepada siswa pendamping. Jadi kemarin ada 3 Pasda yang kita minta untuk berlatih, itu butuh waktu 2 minggu, Pak, untuk menerapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian baru boleh untuk menjadi Pasda di kecamatan. Nah, ini agak beratnya di sini. Nah, nanti Pasda ini akan dimonitoring oleh Pak Badri. Setelah mereka dilatih, itu akan diawasi betul, didampingi oleh Pak Badri bahwa teknis di modul itu telah dipraktekkan dengan baik dan target sesuai kompetensi pembelajaran pada praktek di pelatihan itu betul-betul telah dilaksanakan. Nah, baru kemudian guru Pasda turun untuk pelatihan guru. Jadi modelnya in, out, dan in. Jadi kita lakukan yang namanya pelatihan, kemudian minggu depannya guru praktek di kelas, kemudian evaluasi lagi pertemuan, dan kemudian
pelatihan lagi dan seterusnya. Maka waktunya, kalau modulnya tidak banyak Pak, modulnya itu rata-rata untuk numerasi itu sekitar 7 modul, untuk literasi itu 10 modul, sehingga butuh waktu kalau normal saja itu butuh waktu 1,5 bulan saja nih. Tapi karena ada in-out in itu tadi, membutuhkan waktu paling tidak normal adalah 3 bulan sampai 4 bulan praktek. Naten. Mungkin Pak Adib atau Pak Badri bisa menambahkan, monggo. Pak Adib. Monggo Pak Saukil Latif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terkait dengan tugas saya yang kebetulan nanti yang menata dan kemudian mengakomodir terkait dengan administrasi. Jadi setiap lembaga di masing-masing cabang yang sudah ditunjuk itu nanti memang akan ada banyak proses administrasi yang dilakukan terkait dengan mulai persiapan sampai nanti implementasi. Oleh karena itu nanti yang paling penting adalah ada kontak person atau email gitu ya, sehingga nanti persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disebutkan akan kita kirim via email untuk kemudian diisikan. Jadi mulai ada surat kesediaan mengikuti program. Ini juga nanti PJ yang akan mengisi. Kemudian ada pernyataan menjadi FASDA. Kemudian ada pernyataan kesediaan lembaga dan pernyataan kesediaan untuk menjadi peserta di pelatihan. Jadi rangkaian administrasi nanti cukup banyak sehingga akan kita usahakan kita sediakan di awal-awal ini. Jadi kita siapkan di awal sehingga nanti pada implementasinya akan lebih ringan, tidak terlalu mengganggu pada aplikasi nanti ketika di pelatihan atau yang lain. Yang paling penting memang komunikasi ketika terkait dengan administrasi ini. Jadi nanti Bapak yang ada di cabang untuk administrasi memang kebetulan saya sendiri nanti yang akan handle terkait dengan hal itu sampai pada daftar hadir. Makanya seperti Zoom pada saat ini itu kita sudah mulai mendokumentasikan daftar hadir. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang kiranya belum mengisi daftar hadir yang sudah kami cantumkan di Zoom, mohon dengan sangat untuk segera diisi. Nah, terkait dengan persyaratan bagaimana dan terkait dengan FASDA-nya nanti mungkin Pak Khairul Badri yang lebih memahami harus berapa, harus guru yang bagaimana, dan kriteria sekolah yang bagaimana nanti Pak Badri yang akan menjelaskan. Dari saya sementara ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Badri, monggo Pak Badri. Oke, terima kasih Pak Sunan. Bapak-bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin untuk sementara ini dijadikan pedoman atau rujukan dalam rangka memilah-milah atau mempersiapkan FASDA di 4 kota kabupaten itu tadi. Untuk sekolah sasarannya sudah disampaikan oleh Pak Sunan tadi. Kemudian untuk masing-masing kota kabupaten kayak Jombang, kemudian Mojokerto, Babat, dan Kabupaten Malang itu paling tidak mempersiapkan 6 FASDA, fasilitator daerah. Nah, untuk 6 FASDA ini komposisinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunan, minimal ada 1 dari Kemenak. Kemenaknya dicoba untuk orang yang memang benar-benar mempunyai keterikatan emosional dengan kita, atau yang biasanya kan ada beberapa yang dari pengawas itu ada yang bisa care, ada yang tidak bisa diajak kerjasama sama sekali. Ya. Jadi yang mungkin itu yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan, karena mereka kan berasal dari luar instansi kita. Kalau nanti mereka tidak bisa bekerja sama,
yang susah nanti kita sendiri. Jadi dari 6 FASDA tersebut mungkin yang untuk dari Kemenak bisa dicari orang yang memang benar-benar mempunyai keterikatan dengan kita. Kemudian untuk yang lainnya, yang 4 orang FASDA lainnya yang dikenai program literasi, berarti kayak Babat itu, Babat sama Kota Malang yang dikenai program literasi antara Babat dan Malang, tidak hanya dengan gurunya tapi juga FASDA-nya yang harus benar-benar paham kaitannya dengan program literasi. Gitu ya. Ya minimal DE latar belakang ini umum berarti guru dari guru bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau yang di tingkat awal SD, MI kelas 1, 2 dan 3 itu kan istilahnya kan guru kelas. Tapi paling tidak yang diambil adalah benar-benar guru yang memahami tentang kegiatan literasi sehingga nanti pada saat proses program ini berjalan kita tidak kesulitan untuk menyampaikan materi ini kepada guru yang bersangkutan. Jadi FASDA-nya juga ataupun gurunya juga yang nanti yang dipilih memang benar-benar harus mempunyai kemampuan dalam hal literasi. Jadi tidak mungkin asal comot gitu aja, tapi harus nanti dalam proses rekrutmen ketika cabang sudah menyampaikan sebelum menyampaikan nama nanti kita kirimkan kurikulum faith-nya. Apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang FASDA. Jadi paling tidak itu. Yang kemudian kedua, bagi kota dan kabupaten yang programnya adalah program numerasi, berarti mana tadi, Jombang dan Kabupaten Mojokerto, Pak Mas Rukan, itu juga harus mencari FASDA, fasilitator daerah, kemudian gurunya yang nanti yang pada saat proses pelatihan itu adalah benar-benar FASDA yang mampu memahami tentang numerasi. Dasar-dasaran ini kan berarti kan paling tidak mereka harus bisa menghitung atau guru matematika lah awalnya. Minimal bisa utang piutang, Pak. Pengurangan dan penambahan. Tapi hanya penambahan tok sama penjumlahan saja, enggak usah itu pengurangan. Jadi itu yang memang benar-benar harus difahami nggih. Jadi nanti monggo jenengan cari siapa saja terserah. Yang penting kriteria itu yang paling utama. Karena kalau nanti tidak tahu, mengerti dan sebagainya berbahaya nanti di dalam proses pelaksanaannya. Karena FASDA itu kan harus melatih guru. Karena FASDA itu nanti kan harus melatih guru. Pelatihnya saja kemudian tidak mengerti, nah itu kan kemudian program ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Nama baik kita di mata inovasi Australia kan jadi tidak baik. Itu yang kaitannya dengan salah satu kriteria FASDA. Kemudian ada beberapa hal yang harus difahami juga yang kaitannya dengan komitmen para FASDA, baik yang dari PC maupun dari Kemenak, kaitannya dengan perlindungan anak atau child protection ya, perlindungan anak. Di perlindungan anak itu paling tidak mereka memahami kaitannya dengan dua hal. Yang pertama adalah bullying atau biasa tindak kriminal di lingkungan pendidikan. Terus kemudian yang kedua adalah mempekerjakan anak di usia dini atau masih SD kelas berapa kok sudah bekerja dan sebagainya. Jadi harus punya pengetahuan dan komitmen terhadap hal-hal semacam itu. Kemudian yang kaitannya dengan keterlibatan ini daerah FASDA kaitannya dengan korupsi ya. Jadi diusahakan untuk mencari orang yang benar-benar mempunyai kapabilitas komitmen bersih lah, tidak pernah tersangkut paut kaitannya dengan korupsi maupun front itu kecurangan ya. Jadi bisa jadi gini, dia tidak melakukannya tapi laporannya sudah jadi. Jadi tidak pernah melaksanakan kegiatan tapi laporannya sudah jadi. Jadi wong liya sing dikongkon gawe laporan. Jadi mungkin
Itu diantaranya. Terus kemudian kaitannya tadi yang disampaikan oleh Pak Sunan, gender, kalau memang 6 bisa 3-3 atau paling tidak ya 4-2. Kemudian yang ini hanya sekedar saran bila bisa ditempuh ya, karena ini juga bermanfaat bagi beberapa Bapak Ibu guru, bahwa untuk FASDA yang memang berlatar belakang dari pendidikan, diusahakan yang sudah sertifikasi ataupun impasing, terutama nanti yang di Bapak Ibu guru ketika pelatihan itu diusahakan seperti itu. Kalau memang tidak ada sama sekali di sekolah tersebut, ya enggak apa-apa, terutama yang kelas awal 1, 2, 3 ternyata kok tidak ada yang sertifikasi sama sekali, ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang ada, diusahakan dicarikan yang memang sudah sertifikasi ataupun impasing. Kemudian dimohon untuk selama program ini, terutama yang FASDA, menjaga kesehatan masing-masing, meskipun mungkin nanti di tengah jalan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terus kemudian ya tetap ada komitmen untuk masalah itu, tapi diusahakan untuk menjaga kesehatan masing-masing. Kemudian tidak boleh mengundurkan diri di tengah jalan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sunan. Kemudian bekerja keras, mempunyai komitmen untuk menjalankan program ini sampai akhir, sehingga nanti tidak ada kemungkinan sebenarnya untuk mundur di tengah jalan gitu loh Pak. Jadi FASDA-nya mohon jarine wong Jawa ditakerbek ya. Ditakerbek. Bener gak? Gelem gak gitu loh. Karena ini kan kaitannya dengan nama baik kita semua dan terlaksananya program ini di tempat panjenengan semua. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Sunan. Terima kasih. Matur nuwun. Ngoten Pak Ketua, Pak Khozin. Tambahan Pak Sunan. Monggo. Saya ini kan sudah membentuk FASDA. Kemudian sudah menunjuk 10 MI sasaran. Karena perintahnya kemarin itu 3 kali 24 jam harus segera kirim nama ke wilayah, gitu kan. Nah, dalam perjalanan kemarin ada permintaan dari Ketua MBJ, Pak, 10 madrasah ibtidaiyah yang kita tunjuk menjadi sasaran program itu kalau bisa ada penguat. Artinya penguat, mereka ditunjuk itu alibinya apa SK atau apa dan seterusnya begitu. Nah, karena sekarang ini berubah menjadi 6, nanti alat atau media untuk menyampaikan kepada 6 dari 10, artinya ada 4 yang kita sisihkan itu berupa apa? Apa berupa ASKA atau berupa instrumen yang lainnya, itu nanti kami mohonkan juga. Kemudian yang kedua, mumpung juga mengingatkan nanti tolong untuk materi yang disampaikan tadi di-share ke kita Pak untuk bahan penyiapan FGD di tingkat cabang. Banun. Untuk saya mohon maaf karena awal dulu kita rencanakan 10. Memang kita diberikan kewenangan untuk 10 madrasah per kecamatan. Tapi kemudian setelah program mendekati bulan April ketika penyusunan proposal itu berkali-kali ada revisi, Pak. Dan akhirnya oleh pihak Kedubes dan Inovasi kita hanya diizinkan 6 saja. Jadi itu yang akhirnya kami juga asalnya 10 tadi 6 ya apa ya, mau tidak mau begitu karena anggarannya juga turunnya hanya untuk 6 madrasah. Kemudian nanti akan kita setelah sekolah madrasah nanti bersedia, setelah panjenengan kabari, kemudian nanti akan kita buatkan surat penetapan dari pengurus wilayah sesuai dengan usulan dari cabang. Jadi cabang mengusulkan gitu, jadi surat dari cabang, surat usulan atau surat tugas dari cabang untuk mengikuti program, nanti wilayah yang akan mengeluarkan surat penetapan atau tugas kepada 6 madrasah itu sebagai peserta program.
Jadi itu Pak landasan awal kita, dan tidak harus sekolah yang sangat bagus sekali, tidak. Kita menginginkan ya apa adanya. Jadi seumpama kita melihat diri kita itu setelah kita bangun tidur, itu wajah kita seperti apa di cermin. Nah, itu harapan kita tidak kita pilah-pilah. Saonoe itu kita melatih semua, karena Pak Badri nanti akan menyiapkan baseline. Jadi akan dinilai di awal, sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dibedah, itu kondisinya seperti apa di sekolah itu, dan setelah dibedah itu capaiannya apa yang sudah dilakukan oleh madrasah tersebut. Begitu Pak. Oke. Nggih, matur nuwun. Mungkin saran Pak Sunan. Nggih, Pak Badri, monggo. Untuk pemilihan 6 sekolah itu, Bapak-bapak barangkali bisa membuat apa ya, plan sing agak enak kalau memang dimungkinkan. Jadi satu jalur gitu, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Akhirnya merencong-merencong, satu di utara, satu di barat, satu di selatan, ya. Karena memang sekolahnya seperti itu. Tapi kalau bisa dimungkinkan, tidak apa-apa. Lainnya itu mudah untuk dijangkau. Karena nanti pada saat pelaksanaan monitoring itu kan satu hari itu kan harus mengunjungi 6 sekolahan. Itu kan harus juga dipertimbangkan. Tapi kalau memang tidak bisa membuat seperti itu, nggih, tidak apa-apa. Karena memang kondisi geografisnya tidak memungkinkan. Mungkin itu sementara Pak Sunan. Nggih, nggih. Matur nuwun. Jadi kalau bisa, tadi yang disampaikan oleh Pak Badri, Pak Wazin, kalau bisa madrasahnya itu tidak berjauhan. Ya. Sehingga memudahkan transportasi kita untuk berpindah antar sekolah. Begitu. Jombang Lidung Dendeng. Ini SD-nya Pak Andi. Pak Andi, nggih, nggih. Nggih. Monggo yang lain dari cabang yang lain. Babat. Jakarta. Jakarta. Jangan senul. Sopo iki? Burina Asmaul Husna itu asma iki. Monggo ya. Ya, yang pertama nama-nama Fasdaya sudah kita kirim dulu, apakah masih bisa berubah? Dan yang kedua untuk persiapan FGD itu yang menentukan waktunya itu dari cabang atau dari wilayah. Nah, oke, dua aja. Nggih, matur nuwun. Pak Wi. Pak Candul ini nek didelok teko kamera ini kayak Rono Karno, temen ya kayak Rono Karno sampean ya. Aja guyu tapi nek guyu malah gak kayak Rono Karno sampean. Itu nentek. Karena sing kayak aku. Ya, baik Pak Nul. Jadi nama-nama yang dulu itu disesuaikan Pak dengan ketentuan Pak yang tadi telah saya sampaikan. Jadi jenengan pilah malih nama-nama itu apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Jadi background kemampuan numerasinya sudah diketahui gitu ya. Terus kemudian ada pengawasnya dulu Pak Nul ya. Pengawasnya 1 orang ya. Kemudian antara gendernya ya apa gendernya? Laki-laki perempuannya dulu itu. Itu kemarin laki-laki semua insya Allah. Itu harus disesuaikan Pak. Ya. Iya nanti kita coba lagi. Nggih, mangke mohon disesuaikan dan kemudian diusulkan kembali. Siap. Untuk tanggal pelaksanaan itu nanti kita tidak terlalu kaku, Pak. Kita akan sepakati karena kan numerasi kan hanya Jombang dengan Mojokerto. Nanti akan kita sepakati di Mojokerto dan Jombang itu yang sela-sela waktunya pada bulan itu tanggal berapa. Kemudian fasdanya bisa tanggal berapa. Ya, tidak harus saklek tanggalnya kok. Makanya tidak saya tuliskan tanggalnya karena nanti kan masih kita negosiasi. Sebab kalau nanti ada salah satu dari tim yang ternyata tidak bisa, itu juga mengkhawatirkan di pelaporan anggaran, Pak. Sampai Adib nanti bisa pusing sama Bu Wiwi nanti untuk membuat laporannya nanti. Ngoten Pak Nul nggih. Oke. Nggih. Yang lain, monggo.
Atau ada hal yang lain lagi dari Pak Anul? Sudah cukup. Daring atau tatap muka nih Pak FGD itu? FGD tatap muka Bapak, tapi nanti harus kita lakukan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat. Contohnya wajib menggunakan masker, kemudian tempat duduknya berjarak, kemudian ya, menghindari berkerumun, kemudian harus disediakan hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh di tempat kita melakukan FGD. Begitu. Itu di Ponpes apa di hotel, Pak? dalam Di Ponpes apa di hotel? Masjid. Ini saya telah bernegosiasi dengan Khusus Jombang Hotel. saya negosiasi dengan inovasi bahwa kegiatan ma'arif itu harus melakukan yang namanya tidak boleh keluar dari kebiasaan-kebiasaan di NU. Jadi paling tidak untuk FGD itu tempatnya adalah tempat yang formal, bisa formal. Formalnya itu saya kira ada tempat duduk, ada meja, kemudian ada listrik, penerangan jelas, suhu udara tidak harus AC, Pak. Kalau pandemi itu tidak boleh AC malah, lebih baik tempat terbuka, itu lebih baik begitu. Itu Pak Adib ya, sesuai protokol kesehatan PMI kan begitu Pak Adib ya. Asalkan dalam pertemuan itu tidak pertemuan yang berkerumpul. Artinya tempat duduknya di jarak, dikasih nama Pak nanti. Begitu. Kemudian bisa diadakan di kantor Ma'arif. Jadi orang Kemenaknya biar pernah datang ke kantor Ma'arif. Monggo, itu nanti diusulkan oleh cabang, tempatnya di kantor cabang, tapi itu tadi harus ada tempat duduknya seperti itu. Noten. Nanti yang mengeluarkan surat undangannya adalah Ma'arif wilayah. Nah, yang mengantarkan ke masing-masing orang nanti akan disampaikan oleh PC, penanggung jawab cabang, gitu. Tapi tanggal pelaksanaan itu yang mengusulkan dari cabang. Umpamanya Pak Khosin, tanggal 29 April, itu cocok itu aku ya iso, semua orangnya bisa, tolong dibuatkan surat. Nah, maka nanti suratnya dari wilayah. Begitu, Pak. Jelas, paham. Babat. Wingko. Abang ngikuti dulu, baru tadi ada terputus. Kakean wingko sampai nih. Posok wingko ya. Sedikit tertinggal. Monggo yang lain. Ini Kota Malang terputus ya kados sing ya, Kota Malang ya. Kota Malang. Tadi Pak Slamet hadir, sekarang tidak ada. Bu Wiwi sudah bisa on mic, Bu Wiwi? Iya, Pak. Bu Wiwi, untuk pertemuan FGD, Bu Wiwi mungkin bisa disampaikan, Bu Wiwi. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertemuan FGD kita rencananya di setiap kabupaten kota akan kita kunjungi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunan, FGD akan membahas lagi pemaparan teknik dalam proses teknis dalam proses kita melakukan kegiatan di termin pertama. FGD ini nanti dihadiri oleh beberapa dari dari pesertanya, dari nanti 2 dari PWNU, dari Ma'arif PWNU ya, dari Ma'arif pimpinan, nggak tahu nanti siapa 2 orang, terus ada 4 dari tim, terus dari masing-masing kabupaten kota itu ada 15 Pak Sunan ya? Ya. Ada 15. Nah, ini sangat sederhana. Saya
Tadi mungkin belum dibahas belum Pak Sunan terkait waktunya, karena waktunya itu setengah hari sesuai dengan agenda yang kita lakukan. Setiap peserta yang hadir nanti minimalis ya hanya mendapatkan makan dan transport gitu Pak Sunan. Dan untuk acaranya kita formal seperti kebiasaan di Ma'arif. Yang pertama pembukaan, terus ada sambutan dari PW Ma'arif. Mudah-mudahan Gus Sodik di 4 kabupaten kota 4 ini bisa hadir, karena sebagai pertanggungjawaban untuk LPG itu sekalian silaturahim karena selalu virtual ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Ibu Kapoldanya itu. Terus saya sih butuh kesepakatan waktunya di pagi jam 10 sampai siang, atau di siang sore jam 2-an gitu sampai berbuka. Begitu Pak Sunan. Pripun? Mohon untuk masing-masing cabang mengusulkan, karena di anggaran itu harus ada makan siang. Sedangkan kita sedang puasa. Koyo-koyo gak pantes ngono, rapat ngene Ma'arif mulie nggawa kotaan. Bubar. Iya, gimana itu? Ya, mungkin ada usulan dari Monggo diusulkan dari kabupaten kota. Pesannya siang disajikan buka puasa. Kalau yang di numerasi itu nanti buka puasanya di Mojokerto, sahurnya di Jombang. Ojo ugal-ugalan, Pak. Asli. Terus jalan kaki gitu, Pak ya. Kalau memang tidak menjadi problem, ya. Jadi kegiatannya pagi, karena orang Kemenak kan kantornya juga aktivitasnya pagi. Tapi kita akan memesankan makanan itu makanan yang bisa dibawa pulang. Jadi makan siang jam 12, nasi kotaknya nanti dimakannya maghrib. Begitu. Kalau acaranya asar, waktunya asar, itu mohon dikomunikasikan dengan semua peserta lebih dulu kesediaan mereka. Nek seumpama diundang asar niku ndugi napa mboten. Kalau asar itu bersedia ya berarti langsung kita sediakan makan untuk berbuka bersama. Begitu. Monggo usulannya gimana? Babat atau Jombang, Mojokerto? Jombang bukber sore. Kalau habis Lebaran enggak bisa lah. Apa terlalu? Enggak boleh. FGD-nya harus sebelum tanggal 5. Sebelum tanggal 6. Sebelum tanggal 5, ojo tanggal 6 gak oleh wisan. Wis didenda penyekatan. Sore. Ya, tanggal 5. Iya. Sebelum tanggal 5. Jadi waktunya jangan komunikasikan jangan tentukan waktunya dulu, kemudian dikomunikasikan dengan Kemenak, dengan MWC, kemudian pengurus cabang yang bersedia hadir, kemudian BP3MNU Madrasah. Total peserta berapa Mbak Wiwi? Yang dipotong orang dari wilayah dan tim berapa? 25. Dari mana? Dikurangi jumlah orang dari rombongan dari wilayah. Kalau dikurangi dari wilayah itu jumlahnya setiap kabupaten kota itu 15 Pak Sunan. 15. Oke. 15. Kita protoli satu-satu, Kemenak 1 ya. Kemenak 1. 15 itu ya. 2. BP3. Kemudian BP3MNU 6. Kemudian MBC berapa? 2. Goncengan sepeda motor anje ono koncone. Ya, sakno, Pak. Kemudian tinggal 5, ya Mbak Wiwi ya?
Nggih. Tinggal Kepala sekolah. Kurang 6. kurang 6. Yang 6 Ya, 6. madrasah. Kepala madrasah. Oh iya, 6 kepala madrasah. Nggih, Fasdanya belum diundang ini. Fasdanya belum diundang di pertemuan ini. Jadi masih Belum ada Fasda. belum. Fasdanya tidak diundang di pertemuan ini. Jadi Fasda itu nanti Kalau yang dari wilayah? Dari wilayah berapa orang ya? Ini tim inti 4 orang, kemudian pengurus PW 2 orang. PC nggak usah ini. PC apa? Ini kan tadi nggak ada yang PC. PC Ma'arif. Iya, ada PC Ma'arifnya. PC Ma'arif kalau tidak salah 1 atau 2 begitu. Kemenak berarti dari pengawas, unsur pengawas tadi Bapak ya? Ini yang kalau sudah dipilih Pak. Iya, kalau FGD itu bisa Penma, bisa kepala Penma, bisa pengawas yang ada di Kecamatan Babat. Sunan. Iya. Pak Sunan, kalau dari RAP ini, itu kalau dari tim PC 15 ditambah PW 6 masih 21. Yang 4-nya sinten Pak Sunan? Sopir. Kalau? Iya, sana enggak. Oh, inovasi Pak ya? Inovasi Pak ya? Inovasi. Jatah inovasi itu Pak. Membawa sopir-sopir. Inovasinya 4 Pak. Iya, inovasinya 4. Nggih, benar pas. Ya. Diulang lagi Mbak jumlahnya Mbak. Sing cabang iki lho durung ana iki koyoke. Diulang lagi Mbak Wiwi. Iya. Kemenak 1. Saya ulang ya. Ya. Cabang itu yang 15 itu BP3 MNU 6. Kemenangnya 1. MWC-nya 2, kepala sekolahnya 6, total 15. Dari Ma'arif Jatim ada pengurus Ma'arif itu 2, tim 4 orang. Dari inovasinya 4, total 25. Ngaten Mbak Sunan? Ya, PC-nya sudah ada. PC belum. PC-nya belum. Ya, PC 3 MNU. Apa 4 ini dipisah untuk PCNU? Yang Ma'arif wilayah dikurangi 1. Ma'arif wilayah 1, PC 1. Untuk oh ya, siap. G. Mungkin itu. G. Siap. Berarti 5 ya. Ya. Oke, Ma'arif 1. Oke. Inovasi tetap 4 ya? Sama dengan tim. Yang tim inovasi gak iso nanti. Oh iya. Inovasi kita minta 1, jangan banyak-banyak. Terus sisa 3 siapa? Sisa 3 nanti bisa cabang tambah 1 lagi. Oke. Tim inovasi apa tim dari PW? Tim inovasi. Tim PW. Tim inovasi. Inovasinya dari Pak dari Jawa Timur ya? Ya. Itu 1. Yang tim inovasi PW tetap apa? Kalau diambilkan dari inovasi cuma 1, PC-nya 2 aja Pak Sunan, PC 2, sisa 2 itu inovasi 1, satunya sinten? Ya, kalau bisa PW ada yang nemani Gus Otit. 1 lagi. Yang nemani kan Cak Udin. Cak Udin ini. Ya. PCNU-nya 2 aja Pak Sunan kayak tahun kemarin. PC Ma'arif, PCNU-nya belum ya. Ya PCNU-nya 2, jadi 15 plus 2. Ngaten Pak Sunan? Nggih. Ya. Siap. Berarti 17 ya dari kabupaten kotanya yang
hadirkan, ngaten. Nggih, karena nanti daftar hadirnya harus tertulis nama-nama yang harus hadir. Jadi nama-namanya juga harus ditulis di situ. Pak Adib nanti akan menyiapkan. Dipastikan. Nggih. Iki bedanya kegiatan Ma'arif dengan kegiatan melok londo ngene iki. Namanya harus Soro lho melok londe Pak Sunan. makanya enak merdeka. Iya betul. Sampun, Pak Sunan? Monggo Pak Kanul, Pak Khosin, barangkali ada pertanyaan. Babat? Mungkin diulang sekali lagi Bu Wiwi. Kalau jumlah ini kurang. Ya. Pakai nang Skydeck. Jadi apa namanya? 25 peserta nanti, 17 yang disiapkan oleh kabupaten kotanya. 4 kabupaten kota yang ditunjuk, yaitu dari pengurus PCNU-nya, PC Ma'arifnya, itu ada 2. Ma'arif. Wah. Iya, Ma'arif Menang cabang 1. ya, Ma'arif cabangnya 2. BP3MNU-nya 6. Kemenaknya 1. MBC-nya dulu nggak ada, tapi ini ada sekarang. MBC-nya 2, kepala sekolahnya 6. Terus yang dari PW? Yang lain dari tamu luar. Dari PW itu ada 7. Terus inovasinya 1. Gitu. 17, 71, pas 25. Oke. Tinggal penentuan hari Pak Sunan. Nggih. Rapat apa namanya padat ya acaranya. Setahun padat semua nanti, Mbak. Setahun padat ini nanti. Nggih. Tenang Bu Wiwi, cek suwe persiapan nyalek. Ini Jombang ya. Ya jangan Ini Jombang di hotel. Ya Allah. Lu cakus dulu kan guyang-guyang tim sukses. Anu siap jadi tim sukses loh. Waktunya nanti mohon dikoordinasi dalam waktu dekat ini bisa diinformasikan ke saya untuk Jombang tanggal berapa, kemudian Mojokerto tanggal berapa, kemudian Babat tanggal berapa. Iya, betul. Iya. Untuk teknis langsung ketua langsung toh, Pak. Aku langsung kan urusan teknis Pak Sunan. Maksudnya, Mbak? Pripun Pak Sunan? Untuk teknis kegiatan nanti susun. Nanti terkait dengan apa namanya? Teknis tempat, terus nanti apa namanya? pelaporan begitu Pak Sunan. Ada mungkin asisten ahlinya para pejabat PC Arif, Pak. Ya, karena ini penanggung jawabnya adalah Ma'arif wilayah, maka untuk pelaporan semuanya adalah Ma'arif wilayah. Dalam FGD itu posisi cabang adalah sebagai peserta acara. Cuman tempatnya ada di yang menentukan adalah seumpama Babat di kantor Ma'arif Babat, monggo. Tapi tempatnya nanti yang menyiapkan teman-teman dari PC. Jombang tempatnya di kantor Ma'arif atau di kantor NU Jombang yang gambarnya bagus itu juga boleh. Kemudian Mojokerto juga begitu. Tempatnya ada di, karena tidak ada anggaran untuk sewa tempat, Pak. Jadi kita harapkan tempatnya ada. Iya, betul. Tempatnya ada di di kantor Ma'arif. Gitu, kantor Ma'arif atau kantor NU. Begitu. Oke, siap. Oke, sampun cukup? Ada tambahan lagi? Cukup ya. Mojokerto jodole Sakinah lho, ngarepe Sakinah wae. Mojokerto iku ngarepe Sakinah, ojo nek Sakinah. Al Amin. Al Amin ae ya.
Sampun? Cukup ya? Baik. Mungkin Sampun, cukup Pak. sementara. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kontak semua informasi kegiatan PW Ma'arif LP Ma'arif NU Jatim nanti akan kita serahkan kepada Mbak Fikri. Mbak Fikri ada di grup ini. Mana Mbak Fikri? Mohon Pak Sunan buatkan grup saja Pak Sunan. Oh iya, boleh. Ada grup 4 tempat ini Pak Sunan, 4 cabang ini. Ya, nanti akan disiapkan oleh Mbak Fikri nanti, Pak. Oke, sip. Yes. Mohon nanti dibuatkan grup untuk tim keseluruhan ini. Jadi semuanya masuk dalam satu grup WA untuk koordinasi lebih mudah. Begitu ya? Cukup? Baik, kalau cukup, monggo kepada Gus Otik untuk closing rapat, Gus. Ini pesan saya ini artinya cabang-cabang yang sudah ditunjuk harus ditegaskan keseriusannya. Karena Kota Malang hilang. Ini tidak boleh terjadi. Setiap rapat hilang itu kan ya berat nanti. Yang kedua, tentu kita berharap jalur komunikasinya bisa lebih mudah. Ini bahasanya apa ini? Ampun, kemudian yang dikasihi. Artinya kan tetap harus ada pesertanya supaya informasinya nggak bolak-balik. Kasihan kan kalau harus bolak-balik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa program ini memberikan keuntungan finansial, tetapi memberikan keuntungan pengembangan pembelajaran madrasah yang nanti bisa dikembangkan di sekolah-sekolah berikutnya. Dan oleh karenanya kami berharap itu serius. Yang kedua, tadi Bu Wiwi nyebut Kapolda. Saya ini kalau di jadwal Pak Sunan jauh, jadwalnya pendek, itu yang kadang-kadang terus masuk. Ya. Ini aja sini dari Polres sudah datang. Jadi saya bisa menjadwalkan. Kadang-kadang kan kegiatan itu pendek-pendek, waktunya kalau pagi siang saya ini efektif di kantor, kalau sore harus bisa. Nah, bedanya Pak Sunan ini Sabtu Minggu libur, saya Sabtu nggak libur, Minggu juga nggak libur. Ini yang saya harapkan, dan mohon nanti kalau acara tidak hari Rabu. Saya punya jadwal rutin yang saya mulai dan tidak. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Sunan. Monggo Bapak. Gus Otik, Bapak Ibu sekalian, demikian rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita kondisikan pada 1 tahun yang akan datang, dan tidak ada halangan apapun program ini bisa berjalan dengan sukses dan bisa menjadikan Nahdlatul Ulama di mata dunia menjadi lebih terpandang sebagai organisasi yang terpercaya di dalam menangani pendidikan. Marilah kita baca suratul Fatihah pada para muassis Nahdlatul Ulama maupun muassis LP Ma'arif NU, dan juga kita tambahkan dengan membaca surat Al-Asr. Ila ruhi ila jami'il muassis Nahdlatul Ulama, jami'il muassis LP Ma'arif NU se-Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik, kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.